Halo guys, jumpa lagi di channel Nivedita Grafika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kita akan membahas tentang kisi-kisi dan contoh soal pedagogik, nomor 73-120. Bagian 3, UPPPG 2022. Mari simak video berikut. Kisi-kisi nomor 73. Disajikan deskripsi kompetensi, mahasiswa dapat menganalisis rumusan KAIKD dalam kaitan dengan penyusunan IPK. Contoh soalnya seperti ini. Untuk menilai kompetensi dasar berikut, yaitu memahami cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan, dan sikap, serta meminta dan menawarkan barang dan jasa terkait topik keluarga dan kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan aspek unsur kebahasaan dan struktur yang sesuai dengan konteks penggunaannya, maka di antara indikator penilaian yang tepat adalah jawabannya, B. Meminta siswa mengidentifikasi profesi anggota keluarga dengan menggunakan bahasa Arab. Kisi-kisi nomor 74. Berikut contoh IPK yang sesuai dengan karakteristik abad 21, kecuali. Jawabannya adalah A. Melafalkan terkait topik keluarga dengan memperhatikan struktur kata idhofah. Kisi-kisi nomor 75. Disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik kelas antara 7 sampai 17 tahun, mahasiswa kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia. Contoh soalnya, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia. Jawabannya adalah C. 7-11 atau 12 tahun. Kisi-kisi nomor 76. Disajikan studi kasus terkait dengan tindak tawuran pelajar, mahasiswa dapat menelaah perilaku menyimpang peserta didik. Berdasarkan teori perkembangan moral. Contoh soalnya. Belakangan ini sering terjadi tawuran antar pelajar. Hal tersebut bukan hanya merugikan diri sendiri namun banyak pihak yang telah dirugikan seperti orang tua, guru, sekolah, bahkan lingkungan. Pertanyaan, sebutkan tindak menyimpang yang dilakukan siswa yang tidak patut untuk dilakukan berdasarkan teori perkembangan moral. Jawabannya adalah E. Moral covert. Contoh yang lain. Peserta didik telah memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Ia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan. Jawabnya adalah A. Penalaran pasca konvensional. Kisi-kisi nomor 77. Disajikan studi kasus, data atau informasi terkait dengan kehidupan peserta didik di lingkungan dan sekolah masyarakat. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional. Contohnya seperti ini. Dalam sebuah keluarga Pak Ahmad terdapat beberapa anak yang berbeda usianya. Beliau memiliki 3 anak. Yang pertama Rudi, berumur 17 tahun, yang kedua Gatot berumur 15 tahun dan terakhir Putri 8 tahun. Saat anak-anak Pak Ahmad berangkat ke madrasah beliau memberikan uang saku yang berbeda-beda. Dan masing-masing anak menerima uang saku tersebut. Kasus. Anak-anak tersebut sesuai dengan karakteristik perkembangan. Jawabnya adalah E. Emosional anak. Contoh yang lain. Ahmad selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar, dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain memimpin jalannya diskusi, dia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam pengembangan. Jawabannya adalah E. Sosial emosional. Kisi-kisi selanjutnya akan dibahas tentang teori-teori belajar. Kisi-kisi nomor 78. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa, tanpa menyebut nama gaya belajar. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Contoh soal. Bu Ajeng sering memberi semangat dan stimulus pada siswanya dengan keyakinan dengan banyaknya stimulus dapat membantu siswa memiliki respon yang sama. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Bu Ajeng menerapkan teori. Jawabannya adalah A. Behavioristik. Contoh yang lain.
Dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa dari latar belakang yang berbeda. Ada yang anaknya pejabat yang lengkap dengan fasilitas, ada juga anak seorang petani yang terbatas dengan fasilitas. Sebut sajalah Andi anak seorang petani. Andi termasuk anak yang aktif di kelas. Sehingga ketika ada guru memberinya tugas dan tugasnya ditambah lagi, namun Andi semakin giat belajarnya. Berbeda dengan anak seorang pejabat. Sikap Andi adalah termasuk contoh dari pelaksanaan teori belajar. Jawabannya adalah behavioristik. Contoh yang lain. Guru memberikan tugas pada peserta didik, misalkan pada materi fil madrasah guru memberikan tambahan dari semula hanya mengidentifikasi ruangan kelas menjadi identifikasi lingkungan sekolah, maka ia akan semakin bersemangat dan lebih giat belajarnya. Maka pelaksanaan teori belajar yang tepat dalam proses belajar tersebut adalah, jawabannya adalah C. Behavioristik. Kisi-kisi nomor 79. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa, tanpa menyebut nama gaya belajar. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Contoh soal. Siswa belajar mandiri sesuai tingkat perkembangannya dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Contoh di atas adalah penerapan menggunakan teori. Jawabannya adalah B. Kognitif. Contoh yang lain. Pak Maimun adalah guru yang aktif. Di samping itu juga Pak Maimun ahli psikologi. Sehingga Pak Maimun sangat mudah mengetahui mana murid yang kemampuannya di bawah rata-rata dan kemampuannya di atas rata-rata. Sehingga saat proses pembelajaran, Pak Maimun membagi kelompoknya dari berbagai siswa dengan kemampuan yang berbeda. Agar antara siswa bisa saling belajar satu sama lain. Apa yang dilakukan Pak Maimun ini sesuai dengan teori? Jawabannya adalah B. Kognitif. Kisi-kisi nomor 80. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa, tanpa menyebut nama gaya belajar. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Contoh soal. Guru mengadakan outing class, peserta didik diminta untuk mencari informasi tentang sejarah terbentuknya salah satu kota. Yang ada di Surabaya, pernyataan di atas sejalan dengan teori. Jawabannya adalah E. Konstruktivistik. Contoh yang lain. Di abad 21 ini peserta didik bisa belajar dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online, misalkan dengan melihat video percakapan bahasa Arab penutur asli melalui video YouTube. Pernyataan di atas sejalan dengan teori. Jawabannya adalah E. Konstruktivistik. Contoh yang lain. 1. Kurikulum disajikan dimulai dari keseluruhan menuju bagian-bagian. 2. Pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide siswa. 3. Kurikulum disajikan dari bagian-bagian menuju keseluruhan. 4. Siswa bekerja sendiri-sendiri. 5. Kurikulum lebih mendekatkan pada konsep-konsep yang lebih luas. Pernyataan di atas yang termasuk karakteristik teori konstruktivistik adalah umum ke khusus. Jawabannya adalah C. 1,2 dan 5. Kisi-kisi nomor 81. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa, tanpa menyebut nama gaya belajar. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Contoh soal. Menurut teori ini peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada peserta didik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku teori belajar dari sudut pandang pelakunya bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah, jawabannya adalah A. Humanistik. Kisi-kisi nomor 82. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa, tanpa menyebut nama gaya belajar. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar sosial dalam pembelajaran. Contoh soal. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip perilaku sosial tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada kesan dan isyarat-isyarat perubahan perilaku dan pada proses-proses mental internal serta menggunakan penjelasan-penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana belajar dari orang lain. Teori belajar ini adalah, jawabannya adalah E. Belajar sosial.
Kisi-kisi nomor 83. Diberikan kasus tentang pembelajaran, mahasiswa dapat menilai konstruksi IPK dalam RPP yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kemampuan kolaboratif. Contoh soal. Pak Imran adalah guru di salah satu sekolah swasta di Surabaya. Dalam penyusunan perangkat pembelajaran, Pak Imran menyusun IPK yang berorientasi abad 21 melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan kata kerja operasional namun juga memperhatikan kondisi peserta didik. Sikap yang Pak Imran lakukan di atas adalah, jawabannya adalah A. Telah mencerminkan pembelajaran abad 21 karena menggunakan pendekatan saintifik. Kisi-kisi nomor 84. Disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran SKI, mahasiswa dapat menentukan model, pendekatan, strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis. Contoh soal. Dalam mengajar bahasa Arab, Pak Anwar mengintensifkan metode diskusi curah pendapat dan debat untuk melatih siswa memiliki kemampuan bertanya dan tidak takut bertanya, walaupun kebanyakan siswa merasa kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Hal ini dilakukan Pak Anwar agar siswa memiliki pengembangan berpikir secara. Jawabannya adalah A. Kritis. Contoh yang lain. Siswa diminta untuk membaca teks qiraah tentang materi Maulid Nabi, kemudian guru meminta siswa untuk menemukan ide pokok pada bacaan tersebut dan mempresentasikannya di depan kelas. Langkah tersebut menunjukkan pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir. Jawabannya adalah A. Kritis. Kisi-kisi nomor 85. Disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran SKI, mahasiswa dapat menentukan model, pendekatan, strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Contoh soal. Setelah siswa membaca teks qiraah yang diberikan guru, kemudian guru memberikan tugas berupa menyusun kalimat acak menjadi kalimat yang sempurna. Langkah tersebut menunjukkan pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir. Jawabannya adalah B. Kreatif. Kisi-kisi nomor 86. Disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan model, pendekatan, strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir inovatif. Contoh soal. Pak Imron mengajar di kelas 8 dengan materi istima dan kalam tentang kegiatanku di sekolah, ditampilkan kosakata berupa audio visual sesuai materi yang diperdengarkan dan diperlihatkan dan dibaca secara drill. Kemudian Pak Imron meminta siswa untuk membuat dialog secara berpasangan sesuai dengan gambar yang ada. Langkah pembelajaran tersebut menunjukkan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Jawabnya adalah C. Inovatif. Kisi-kisi nomor 87. Disajikan kasus pembelajaran, mahasiswa dapat menilai pelaksanaan pembelajaran tersebut apakah telah berorientasi pada pendekatan PAK. Contoh soal. Di salah satu sekolah swasta terdapat kelas yang di dalamnya telah memenuhi karakteristik pembelajaran abad 21 yang mana pembelajaran berpusat pada peserta didik yang memiliki karakter communication, collaboration, critical thinking dan problem solving serta kreatif dan inovatif. Bagaimana menurut Anda tentang kasus pembelajaran di atas? Jawabannya adalah B. Telah memenuhi PAK karena pembelajaran telah berpusat kepada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator dan motivator. Kisi-kisi nomor 88. Disajikan data dan informasi tentang kemajuan teknologi, mahasiswa dapat menentukan karakteristik guru abad 21. Contoh soal. Pada pembelajaran abad 21, guru mengajarkan materi menggunakan media belajar Slide atau PPT yang menampilkan contoh-contoh kalimat disertai gambar yang menarik, sehingga materi mudah disampaikan dan dipahami oleh siswa. Selain itu, guru juga memanfaatkan internet untuk mendesain pembelajaran kreatif yang memampukan siswa aktif dan berpikir kritis. Dalam hal ini guru sudah mencerminkan karakteristik guru abad 21 yaitu, jawabannya adalah D. Kreatif dan inovatif dalam mengembangkan metode belajar. Contoh yang lain. Masyarakat information ditandai dengan 5 karakteristik. 1. Teknologi yang bertindak sesuai informasi. 2. Informasi bagian kegiatan manusia. 3. Sistem yang menggunakan teknologi memungkinkan mempengaruhi varietas luar beragam proses dan beragam organisasi. 4. Teknologi sangat fleksibel.
5. Teknologi dan informasi bergabung menjadi sistem yang integritas. Masyarakat juga mengalami perubahan ke era digital dalam hal pendidikan. Perubahan ini menuntut masyarakat untuk memahami dan menguasai informasi komunikasi dan teknologi, ICT Literacy Skills, atau juga disebut TIK. Kesediaan guru menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aktivitas pembelajaran merupakan salah satu karakteristik guru abad 21 yaitu. Jawabannya adalah B. Mampu melakukan transformasi kultural. Kisi-kisi nomor 89. Disajikan beberapa contoh materi pokok dan bahan ajar, mahasiswa dapat menyusun materi ajar berdasarkan struktur pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Contoh soal. Dalam pembelajaran bahasa Arab dengan materi pokok menulis kitabah tentang tema hobi, guru menyajikan bahan ajar berupa handout atau modul. Dalam hal ini handout termasuk pada materi ajar dari segi. Jawabannya adalah B. Konseptual. Contoh yang lain. Bu Lisa menyiapkan materi pembelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Lisa mengikuti pola. Jawabannya adalah B. Spiral, susunan materi pembelajaran yang dipusatkan pada topik atau bahan tertentu yang populer dan sederhana kemudian dikembangkan, diperdalam dan diperluas dengan bahan yang lebih kompleks. Kisi-kisi nomor 90. Disajikan narasi terkait dengan pembelajaran dan tuntutan keterampilan global sebagai dasar dalam pembuatan RPP, mahasiswa mampu merumuskan langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan K13 dan perkembangan abad 21. Contoh soal. Dalam melaksanakan pembelajaran Maharotul Istima, Ustadz Ahmad meminta peserta didik untuk mengakses situs YouTube. Ustadz Ahmad meminta peserta didik untuk mencari segala konten berbahasa Arab tentang Al-Hadloroh Al-Islamiyah. Setelah menemukan konten tersebut, peserta didik diminta untuk menyimak video dan mencatatkan isi dari video tersebut dalam aplikasi pengolah kata, word processor. Dalam hal ini Ustadz mengajar dengan menggunakan pendekatan. Jawabannya adalah E. Pembelajaran berbasis ICT. Contoh yang lain. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Dudung merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, informasi, dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Dudung itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Jawabannya adalah A. Scientific. Kisi-kisi nomor 91. Disajikan narasi terkait dengan pembelajaran dan tuntutan keterampilan global sebagai dasar dalam pembuatan RPP, mahasiswa mampu merumuskan langkah-langkah penentuan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan K13 dan perkembangan abad 21. Contoh soal. Guru membuka pelajaran dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian memberitahukan tugas kepada kelompok dengan mengarahkan kepada kerjasama dalam kelompok. Setelah itu peserta didik diminta untuk mempresentasikan tentang tugas yang diberikan, dan terakhir guru memberikan reward kepada kelompok yang aktif dan dapat menyelesaikan tugas. Menurut paparan di atas, strategi yang sesuai pada langkah-langkah pembelajaran di atas adalah. Jawabnya adalah C. Stat. Contoh yang lain. Rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, disusun untuk A. 1-2 pertemuan. Kisi-kisi nomor 92. Disajikan rumusan KI, KD dan IPK, mahasiswa mampu menentukan sumber belajar konvensional dan berbasis IT yang relevan. Contoh soal. Berdasarkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi di atas, maka sumber belajar apa yang sesuai dengan pembelajaran KD dan IPK di atas? Jawabnya adalah A. Audiovisual. Kisi-kisi nomor 93. Disajikan model pembelajaran, peserta mampu menentukan model yang paling tepat. Contoh soal. Disajikan sebuah masalah, peserta didik memperhatikan, menerima dan memahami tujuan yang harus dikuasai. Guru membatasi permasalahan, peserta didik melakukan investigasi untuk mendapatkan jawaban atas tujuan permasalahan yang ada.
Setelah itu peserta didik menyajikan jawaban dengan menyusun laporan dan dipresentasikan dalam diskusi kelas. Menurut langkah-langkah di atas, model pembelajaran yang sesuai adalah, jawabnya adalah D. Problem-based learning. Kisi-kisi nomor 94. Diuraikan ciri-ciri pembelajaran holistik, peserta didik mampu menganalisis pembelajaran holistik. Contoh soal. Tujuan pendidikannya adalah terbentuknya manusia dan masyarakat seutuhnya, mengandung kesatuan jasmani dan rohani, mengutamakan kesatuan kepentingan anak didik dan masyarakat dan cenderung mengedepankan pengalaman siswa. Alam. Pembelajarannya agar siswa menyadari akan keunikan dirinya sendiri dengan segala potensinya. Sesuai dengan paparan di atas, pendekatan pembelajaran yang sesuai adalah, jawabnya adalah E. Holistik. Kisi-kisi nomor 95. Disajikan konsep pembelajaran kontekstual dan futuristik, peserta didik mampu membedakan konsep keduanya. Contoh soal. Perbedaan dari kedua ilustrasi pembelajaran di atas adalah, jawabnya adalah A. Dalam pembelajaran kontekstual, pembelajaran dilakukan sesuai dengan mengaitkan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari, sedangkan pembelajaran futuristik lebih mengedepankan informasi teknologi dari berbagai sumber. Kisi-kisi nomor 96. Disajikan RPP yang memanfaatkan teknologi dan media informasi abad 21, peserta mampu menemukan RPP yang paling tepat. Contoh soal. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran berikut ini. Peserta didik mengamati PPT dan lagu yang diberikan tentang topik. Peserta didik menyimak teks yang diberikan tentang topik. Peserta didik diberikan tugas menjawab kuis dari audio yang diperdengarkan. Langkah-langkah pembelajaran di atas sesuai dengan pembelajaran. Jawabnya adalah B. Berbasis TIK. Kisi-kisi nomor 97. Disajikan narasi pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan unsur-unsur pembelajaran berdasarkan saintifik. Contoh soal. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran berikut ini. 1. Peserta didik mengamati audiovisual yang diperdengarkan oleh guru tentang Al-Alwan. 2. Peserta didik mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan materi tersebut. 3. Peserta didik mengerjakan latihan yang terdapat pada LKPD sesuai dengan audiovisual yang diperdengarkan. 4. Peserta didik menerima penjelasan tentang materi. 5. Peserta didik menganalisis hasil kerja. 6. Perwakilan dari setiap kelompok menempelkan hasil penugasan dan mempresentasikannya. Berdasarkan langkah-langkah di atas mengandung unsur pendekatan pembelajaran. Jawabnya adalah A. Saintifik. Kisi-kisi nomor 98. Disajikan deskripsi pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan teknik guru dalam menstimulasi siswa untuk bertanya dalam pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik. Contoh soal. Dalam pembelajaran, seorang guru memulai pembelajaran dengan memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Langkah yang harus dilakukan oleh guru untuk menstimulus peserta didik terhadap materi baru yang disampaikan adalah, jawabnya adalah D. Mengajukan pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan. Kisi-kisi nomor 99. Diberikan contoh-contoh aktivitas guru di dalam kelas dalam pembelajaran, mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah yang tepat dalam pengembangan kemampuan penalaran siswa. Contoh soal. Peserta didik mengamati video pembelajaran yang ditampilkan dalam slide. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang disampaikan. Peserta didik menganalisis hasil kerja kelompok masing-masing. Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Berdasarkan paparan langkah-langkah pembelajaran di atas, manakah yang terdapat langkah dalam menalar? Jawabnya adalah E. Peserta didik menganalisis hasil kerja kelompok masing-masing. Kisi-kisi nomor 100. Diberikan contoh-contoh aktivitas guru di dalam kelas dalam pembelajaran, mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah yang tepat dalam penerapan TIPAK pada pembelajaran. Contoh soal. Seorang guru mengajarkan suatu materi dengan menggunakan media teknologi melalui Google Classroom. Aktivitas guru tersebut menggunakan pendekatan pembelajaran. Jawabnya adalah B. TIPAK. Kisi-kisi nomor 101.
Diberikan contoh-contoh aktivitas guru di dalam kelas dalam pembelajaran, mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah yang tepat dalam penerapan pembelajaran untuk mencapai abad 21. Contoh soal. Guru mengajak siswa mencari referensi di sekitar lingkungan sekolah untuk memantapkan pemahaman terkait tema yang dipelajari. Langkah pembelajaran yang dilakukan guru pada kegiatan inti tersebut, dengan menggunakan pendekatan saintifik dalam bentuk, jawabannya adalah C. Mengeksplorasi. Kisi-kisi nomor 102. Disajikan deskripsi tentang konsep dasar pengukuran, mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat penilaian pembelajaran. Contoh soal. Secara garis besar, pengukuran adalah proses pemberian angka atau bentuk kuantitatif pada objek-objek atau kejadian-kejadian menurut sesuatu aturan yang ditetapkan. Dari deskripsi tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dapat diartikan sebagai. Jawabannya adalah A. Proses memberi bentuk kuantitatif pada hasil belajar peserta didik, berdasarkan aturan-aturan atau formulasi yang jelas. Contoh yang lain. Penilaian hasil belajar harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: objektif, terpadu, sistematis, terbuka, akuntabel, menyeluruh dan berkesinambungan, adil, valid, andal, dan manfaat. Penilaian hasil belajar yang difokuskan pada integrasi antar ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik merupakan bentuk penilaian yang memegang prinsip. Jawabannya adalah A. Terpadu. Kisi-kisi nomor 103. Disajikan deskripsi tentang konsep dasar pengukuran, mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat evaluasi pembelajaran. Contoh soal. Salah satu indikator keberhasilan pendidik mengajar adalah hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik harus mencakup ketiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar tersebut harus dilaksanakan pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai, jawabannya adalah B. Mengkuantifikasikan hasil belajar. Contoh yang lain. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk mengetahui keberhasilan suatu program, baik dalam skala mikro maupun dalam skala makro, adalah evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang di dalamnya ada unsur pembuatan keputusan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan evaluasi merupakan. Jawabannya adalah A. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui suatu pengukuran, yang selanjutnya data dianalisis dan hasil analisis data tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan berbagai alternatif keputusan atau kebijakan yang relevan. Kisi-kisi nomor 104. Disajikan data hasil belajar siswa, mahasiswa dapat menentukan keterhubungan antara objek dan teknik evaluasi pembelajaran. Contoh soal. Perhatikan data hasil tes peserta didik berikut. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk. Jawabannya adalah D. Penilaian kinerja. Contoh yang lain. Perhatikan data berikut. Penilaian di atas menggunakan teknik penilaian. Jawabannya adalah B. Non-tes. Kisi-kisi nomor 105. Disajikan contoh-contoh soal, mahasiswa dapat menentukan kategori karakteristik soal HOTS. Contoh soal. Berikut ini yang termasuk kategori soal HOTS adalah, jawabannya adalah C. Kepala madrasah kerap berkeliling kelas untuk memantau perilaku siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia menjumpai banyak sampah berserakan di teras kelas, sedangkan tempat sampahnya masih kosong. Lain halnya, di hari Senin dan Kamis, teras kelas bersih dan tidak ada sampah berserakan. Bila Anda berada pada posisi kepala madrasah tersebut, apakah yang akan Anda lakukan? Kisi-kisi nomor 106. Disajikan soal untuk mengukur ranah kognitif, mahasiswa dapat menganalisis soal tersebut berdasarkan standar HOTS. Contoh soal. Disajikan contoh soal seperti ini. Bagaimanakah sebaiknya Anda menyikapinya? Kategori karakteristik soal HOTS yang nampak jelas dari soal di atas adalah, jawabannya adalah A. Berbasis masalah kontekstual. Contoh yang lain.
Kemampuan peserta didik untuk mengingat-ingat kembali, recal, istilah, fakta, metode, prosedur, proses, prinsip-prinsip, pola, struktur atau susunan, termasuk. Jawabannya adalah E. Konsep penilaian pengetahuan. Kisi-kisi nomor 107. Disajikan data soal yang sudah diuji cobakan, mahasiswa dapat menganalisis butir soal untuk menentukan tingkat validitas dan reliabilitas soal. Contoh soal. Contoh soal di atas jika dilihat dari tingkat validitas dan reliabilitasnya dapat kita ketahui bahwa jawabannya adalah B. Validitas tinggi karena jawaban soal bisa diprediksi siswa. Kisi-kisi nomor 108. Disajikan data hasil tes, mahasiswa mampu menyimpulkan teknik pengolahan hasil tes menggunakan standar tertentu. Contoh soal. Seorang peserta didik diberi 3 soal dalam bentuk uraian. Setiap soal diberi skor X, maksimum dalam rentang 1-10, sesuai kualitas peserta didik. Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem penghitungan skor menggunakan. Jawabannya adalah A. Penilaian acuan patokan. Kisi-kisi nomor 109. Disajikan data hasil tes, mahasiswa dapat mengkategorisasikan jenis penilaian kinerja. Contoh soal. Perhatikan data hasil tes peserta didik berikut. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk. Jawabannya adalah B. Penilaian kinerja. Contoh yang lain. Perhatikan tabel berikut. Dilihat dari checklist yang digunakan, tes di atas termasuk jenis penilaian. Jawabannya adalah A. Kinerja. Kisi-kisi nomor 110. Disajikan materi tentang program remedial, mahasiswa dapat menganalisis konsep program remedial untuk menentukan kuantitas dan kualitas suatu objek dalam pembelajaran. Contoh soal. Perhatikan materi remedial berikut. Konsep remedial tersebut yang sesuai adalah. Jawabannya adalah A. Tutorial sebaya. Kisi-kisi nomor 111. Disajikan materi tentang program pengayaan, mahasiswa dapat menganalisis konsep pengolahan hasil penilaian program pengayaan unjuk kerja untuk menentukan kuantitas dan kualitas suatu objek dalam pembelajaran. Contoh soal. Dari hasil analisis masalah yang dilakukan di kelasnya, Pak Roy melihat bahwa dalam 3 kali ulangan harian Maharoh Kitabah yang diberikan rata-rata hanya 5 dari 30 siswa yang mencapai nilai di atas 75. Sebagian siswa merasa kesulitan dalam menyelesaikan penerapan kaidah jumlah ismiyah. Dari hasil identifikasi masalah di atas, rumusan masalah yang tepat dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas adalah. Jawabannya adalah B. Bagaimana penerapan strategi kooperatif learning tipe Jigsaw dalam meningkatkan maharah kitabah siswa. Contoh yang lain. Pengayaan adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Sebutkan konsep program pengayaan. Jawabannya adalah A. Identifikasi, perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Kisi-kisi nomor 112. Disajikan deskripsi tentang konsep dasar PTK, mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat PTK. Contoh soal. Secara berurutan pengertian, ciri, manfaat dan tujuan PTK dijelaskan sebagai berikut. 1. Penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk dapat memperbaiki mutu pelaksanaan pembelajaran di kelasnya. 2. Kegiatan yang berupaya memecahkan masalah pembelajaran dengan dukungan ilmiah. 3. Menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan bagi pendidik, guru, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 4. Meningkatkan mutu isi, masukan, proses dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Jawabannya adalah B. 1, 3, 4, dan 2. Kisi-kisi nomor 113. Disajikan deskripsi tentang permasalahan pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan rumusan masalah PTK. Contoh soal. Rumusan masalah adalah bagian terpenting dalam sebuah penelitian, termasuk penelitian tindakan kelas. Berikut ini yang bukan termasuk langkah-langkah dalam menentukan rumusan masalah PTK. Jawabannya adalah
D. Masalah hendaklah dirumuskan dengan singkat, jelas dan padat. Kisi-kisi nomor 114. Disajikan deskripsi tentang masalah pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan tindakan solusi yang sesuai dalam PTK. Contoh soal. Salah satu cara untuk merasakan adanya masalah adalah bertanya kepada diri sendiri mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam kualitas hasilnya. Solusi apakah yang sesuai dalam PTK? Jawabannya adalah B. Meningkatkan profesionalitas guru. Kisi-kisi nomor 115. Disajikan deskripsi tentang kegiatan PTK, mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah PTK yang sistematik. Contoh soal. Banyak model PTK yang dapat diadopsi dan diimplementasikan di dunia pendidikan, namun secara singkat pada dasarnya PTK terdiri dari 4 tahapan yang saling terkait dan berkesinambungan. 1. Perencanaan, planning. 2. Pelaksanaan, acting. 3. Pengamatan, observing. 4. Refleksi, reflecting. Bagaimanakah langkah-langkah PTK yang sistematik? Jawabannya adalah A. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Contoh yang lain. Langkah-langkah PTK dapat dilakukan sebagai berikut. Jawabannya adalah D. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Kisi-kisi nomor 116. Disajikan deskripsi tentang alur penyusunan proposal PTK, mahasiswa dapat menentukan langkah-langkah penyusunan proposal PTK. Contoh soal. Sebelum melaksanakan PTK, guru dapat memulai dengan menyusun proposal PTK. Proposal merupakan bahan dasar dari laporan penelitian. Langkah-langkah yang dapat dilakukan guru dalam menyusun proposal adalah. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Contoh yang lain. Dalam menyusun proposal PTK, seorang guru seharusnya mengikuti alur-alur yang baik dan sistematis. Berikut merupakan alur yang pertama kali dilakukan seorang peneliti dalam menyusun proposal PTK adalah. Jawabannya adalah C. Menentukan judul, menentukan latar belakang masalah, permasalahan, cara pemecahan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kisi-kisi nomor 117. Disajikan deskripsi tentang kasus pembelajaran sebagai data dan informasi, mahasiswa dapat menentukan teknik pengumpulan data yang tepat dalam PTK. Contoh soal. Peserta didik di kelas 12 Men 5 masih terbilang rendah dalam Qiraah Syamitah. Hal itu ditandai dengan beberapa indikator, diantaranya mengacu pada hasil ujian yang masih di bawah KKM. Pak Arifin selaku guru bahasa Arab ingin melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kemampuan Qiraah Syamitah peserta didik tersebut dengan menggunakan metode reading guide. Teknik pengumpulan data yang paling tepat untuk PTK tersebut adalah. Jawabannya adalah C. Observasi. Contoh yang lain. Dalam pembelajaran di kelas bahasa Arab, terdapat hasil belajar sebagian besar peserta didik di bawah KKM. Pak Hamzah. Sebagai guru bahasa Arab ingin mengadakan PTK, metode apa yang tepat untuk mengumpulkan data awal penelitian? Jawabannya adalah D. Pretest. Kisi-kisi nomor 118. Disajikan deskripsi tentang data dan informasi pembelajaran, mahasiswa dapat mengidentifikasi teknik pengolahan dan analisis data. Contoh soal. Pak Imron melakukan PTK untuk meningkatkan minat peserta didiknya dengan menerapkan media instruksional melalui 3 siklus pada peserta didik kelas 12 Men. Setiap akhir siklus ia mengambil data minat menggunakan lembar angket. Berikut teknik analisis data yang tepat digunakan oleh Pak Imron adalah. Jawabannya adalah E. Skala Likert. Kisi-kisi nomor 119. Disajikan deskripsi tentang konsep dasar KTI, mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat KTI. Contoh soal. 1. Memecahkan permasalahan yang diteliti. 2. Menggunakan kalimat efektif. 3. Alat untuk mengembangkan pengetahuan. 4. Melatih kemampuan berpikir penulisnya. 5. Menjelaskan hal-hal yang belum diketahui pembaca. 6. Bersifat objektif.
Yang merupakan ciri dari KTI ditunjukkan pada nomor. Jawabannya adalah E. 6 dan 2. Kisi-kisi nomor 120. Disajikan deskripsi tentang ragam KTI. Mahasiswa mampu menentukan ragam bentuk KTI. Contoh soal. Karya tulis ilmiah yang dasar pijakannya adalah adanya ide baru, mencounter ide yang ada menjadi ide baru, mengokohkan ide-ide yang telah ada dan menggagas ide masa depan atau mendatang. Uraian tersebut merupakan pengertian dari karya tulis ilmiah berupa. Jawabannya adalah C. Makalah. Contoh yang lain. Salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang berupa tulisan berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa, yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku, yang diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka ataupun hasil pengembangan proyek, adalah pengertian dari. Jawabannya adalah C. Artikel. Demikianlah pembahasan dari kami, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.